Bisa sudah di belakang. Ya, dan kembali ada satu set out. Ini kesempatan serangan dimiliki oleh Pertamina Enduro. Ya, dan Megawati gagal tadi bisa dijangka. Laga Proliga 2026 antara Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Pertamina Enduro menyisakan banyak cerita menarik. Salah satunya datang dari sosok bintang asal Republik Dominika, Yonkaira Peña. Outside hitter andalan Popsivo Polwan itu mengaku mengalami momen yang tak terlupakan usai berhadapan langsung dengan Megawati Hangestri, oposit kebanggaan Indonesia yang kini menjadi pusat perhatian kompetisi. Yonkaira Peña tampil dengan intensitas tinggi seperti biasanya, namun ada satu hal yang membuatnya benar-benar terkejut sepanjang pertandingan. Kualitas serangan Megawati Hangestri yang begitu eksplosif dan konsisten. Beberapa kali, spike keras Megawati melesat tajam melewati blok, meninggalkan kesan mendalam bagi Peña yang dikenal sebagai pemain berpengalaman di level internasional. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Bagi Yonkaira Peña, menghadapi Megawati bukan sekedar duel antar pemain asing dan lokal, melainkan pertemuan dua gaya permainan berbeda yang sama-sama berada di level tertinggi. Ia terlihat beberapa kali menggelengkan kepala usai rally panjang, seolah tak percaya dengan sudut serangan dan timing lompatan Megawati yang nyaris sempurna. Yang membuat Peña semakin terpukau adalah latar belakang karir Megawati. Mantan bintang Red Sparks di Liga Voli Korea itu disebutnya memiliki aura khas pemain yang sudah teruji di kompetisi keras. Peña bahkan mengaku sulit membayangkan bahwa Megawati pernah menembus ketatnya Liga Korea, lalu melanjutkan petualangan ke Eropa bersama Manisa BBSK di Turki, dua liga yang terkenal menuntut fisik, mental, dan disiplin tinggi. Menurut Peña, pengalaman internasional Megawati sangat terasa di lapangan, bukan hanya dari kekuatan spike, tetapi juga dari cara membaca permainan, ketenangan saat rally panjang, serta kepemimpinan yang muncul secara natural. Ia menilai Megawati bukan tipe pemain yang sekedar mengandalkan tenaga, melainkan memiliki kecerdasan bermain yang matang. Sebagai pemain yang lama berkecimpung di level elit, Yonkaira Peña menyebut Megawati sebagai contoh nyata bagaimana pemain Asia bisa bersaing dan bahkan menjadi pusat perhatian di panggung internasional. Keberanian Megawati merantau ke Korea dan Turki dinilai sebagai langkah besar yang jarang diambil, namun justru membentuknya menjadi sosok oposit yang komplit. Pertandingan tersebut pun menjadi pengalaman berharga bagi Peña secara pribadi. Berhadapan langsung dengan Megawati membuatnya merasa tertantang sekaligus terinspirasi. Ia menilai Proliga 2026 semakin menarik dengan hadirnya pemain lokal Indonesia yang mampu tampil sejajar dengan bintang dunia. Di sisi lain, di tengah derasnya arus pemain asing yang mendominasi papan atas statistik Proliga 2026 sektor putri, satu nama lokal justru mencuri perhatian. Megawati Hangestri Pertiwi tampil sebagai anomali sekaligus kebanggaan, menjadi satu-satunya pevoli Indonesia yang mampu menembus daftar 10 besar top skor. Dalam kompetisi yang syarat dengan spiker impor berpengalaman, keberadaan Megawati menjadi simbol perlawanan pemain lokal terhadap dominasi global. Prestasi tersebut terasa semakin spesial karena diraih di tengahnya persaingan dan padatnya jadwal pertandingan sektor putri. Julukan Megatron kembali menemukan relevansinya, bukan hanya karena ledakan poin yang ia ciptakan, tetapi juga karena konsistensinya menghadapi tekanan. Pengalaman bermain di Liga Voli Korea Selatan bersama Red Sparks tampak memberi dampak signifikan terhadap kematangan permainan Megawati di Proliga musim ini. Megawati dan pengaruh Liga Korea dalam permainannya. Penampilan impresif Megawati Hangestri Pertiwi bersama Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026 tidak datang secara instan. Jam terbang internasional yang ia dapatkan saat berkiprah di Liga Voli Korea Selatan menjadi fondasi penting dalam membentuk mental dan kualitas teknisnya saat ini. Menghadapi atmosfer kompetisi yang keras dan ritme permainan cepat di Korea, Megawati terbiasa bermain di bawah tekanan tinggi. Hal tersebut tercermin dari ketenangannya dalam menyelesaikan bola, membaca blok lawan, hingga ketajaman sebagai oposit. Dengan koleksi 56 poin hingga seri kedua, Megawati bukan hanya menjadi tulang punggung Pertamina Enduro, tetapi juga membuktikan bahwa pemain lokal mampu bersaing secara kualitas dengan spiker asing. Menariknya,
Megawati bahkan melampaui dua rekan setimnya yang berstatus pemain asing, yakni Yana Sherban yang mengoleksi 51 poin dan Wilma Salas dengan 42 poin. Dalam laga kontra Gresik Vonska Plus, Megawati tetap menjadi opsi serangan utama meski mendapat tekanan servis lawan. Dominasi pemain asing dan ketatnya papan atas. Klasemen. Meski Megawati bersinar secara individu, performa tim Jakarta Pertamina Enduro justru belum sepenuhnya stabil. Usai seri kedua yang digelar di Sumut Sport Center, Deli Serdang pada 15–18 Januari 2026, sang juara bertahan harus rela tercecer dari 4 besar klasemen sementara. Gresik Vonska Plus Indonesia tampil sempurna dengan 3 kemenangan beruntun dan mengoleksi 9 poin untuk memimpin klasemen. Jakarta Electric PLN Mobile membuntuti di posisi kedua dengan 8 poin, disusul Bandung BJB Tanda Mata dan Jakarta Popsivo Polwan yang sama-sama mengantongi 2 kemenangan. Pertamina Enduro sendiri mengoleksi 5 poin, termasuk kehilangan 1 poin penting saat dipaksa bermain 5 set melawan Electric PLN pada seri pertama. Kekalahan dari Gresik Vonska Plus dengan skor 1-3, 17-25, 25-23, 18-25, 20-25, di pekan kedua semakin menegaskan ketatnya persaingan papan atas. Dalam daftar top skor sektor putri, dominasi pemain asing masih sangat terasa. Posisi teratas ditempati outside hitter asal Turki milik Jakarta Electric PLN Mobile, Neriman Osoy, yang telah membukukan 111 poin. Ia menjadi satu-satunya pemain yang menembus angka 100 poin hingga seri kedua Proliga 2026, termasuk torehan 34 poin saat Electric PLN menang dramatis atas Medan Falcons. Rekan setim Osoy, Celeste Eleplak, menyusul di posisi kedua dengan 86 poin. Di tengah dominasi tersebut, Megawati Hanyestri berdiri sendiri sebagai wakil lokal di peringkat 7 top skor putri. Catatan ini menegaskan peran vital Megawati bagi Pertamina Enduro, sekaligus menjadi cerminan kualitas pemain hasil pembinaan nasional. Berbeda dengan sektor putri, sektor putra justru dikuasai pemain lokal. Agil Angga Anggara dari Jakarta Bayangkara Presisi memimpin daftar top skor putra dengan 48 poin, menandakan keseimbangan yang kontras antara dua sektor di Proliga 2026. Terlepas dari posisi tim di klasemen, performa Megawati Hanyestri Pertiwi menjadi cerita tersendiri. Ia bukan hanya mesin poin Pertamina Enduro, tetapi juga bukti bahwa pengalaman internasional mampu mengangkat level pemain lokal untuk bersaing di panggung tertinggi voli nasional. Sejumlah pemain inti seperti Pio Sungju, Vanja Bukilit, hingga Mega sendiri sudah tidak lagi bersama tim di awal musim. Situasi diperparah dengan absennya Kapten Yim Hyeson akibat cedera. Baca juga, benarkah PPPK guru dan dosen dihentikan mulai 2026? Pemerintah alihkan semua formasi ke CPNS. Krisis kuat dan keputusan sulit pelatih Ko Hee-jin. Pelatih Ko Hee-jin mengakui musim 2025 sampai 2026 menjadi periode yang sangat menantang. Selain badai cedera, Red Sparks juga kehilangan pemain kuota Asia asal Thailand, Wipau Sitirong, yang akhirnya meninggalkan tim tanpa sempat tampil satu pertandingan pun karena cedera berkepanjangan. Sebagai langkah darurat, Ko Hee-jin mencoba memberi kepercayaan lebih kepada pemain muda seperti Lee Son-woo dan memaksimalkan potensi En Soyol yang masih dalam proses adaptasi. Namun, kelemahan utama tim, terutama dalam penerimaan bola pertama, masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kami harus mencari metode yang berbeda. Proses pembinaan pemain muda adalah investasi penting untuk paruh kedua musim ini dan musim selanjutnya, ujar Ko Hee-jin dalam pernyataannya kepada media lokal. Di tengah keterpurukan tersebut, nama Megawati Hanyestri kembali ramai diperbincangkan di media Korea